Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kesempatan yang diberikan kepada saya oleh panitia. Terima kasih kepada Mas Elvan sebagai pemimpin ya dari kursus ini, dan kepada senior-senior saya, Dr. Yudi, Dr. Erwin, yang sudah memberikan pencerahan kepada kita semua. So, saya ke bagian paling bontot ini tentang pharmacological management ya. Apa sih yang baru pada guidelines? Sebenarnya sih nggak baru-baru banget ya, gitu ya. Oke, so sebenarnya ini adalah guideline yang terbaru ini tahun 2019. Ini merupakan pengembangan dari guideline 2013 ya. Tapi memang bahasanya beda, yaitu kalau dulu namanya stable coronary artery disease, sekarang disebut sebagai chronic coronary syndrome gitu ya. Nah, dan saya tadi sudah disampaikan secara sangat detail oleh Dr. Erwin tentang how to approach pada pasien dengan angina. Saya ini cuma sekilas saja, bahwa intinya apapun step yang ada dari awal sampai yang nanti yang terakhir, itu medical therapy tetap harus kita berikan, ya, sambil misalnya menunggu step-step selanjutnya. Apalagi jika misalnya pasien sejak awal sudah tidak memungkinkan untuk dilakukan revaskularisasi. Di sini peran medical therapy sudah dilakukan sejak dini ya. Dan ini adalah tadi sudah disampaikan oleh Dr. Erwin. Kemudian kita memikirkan clinical likelihood-nya ya. Kemudian kita pilih kan antara invasif atau non-invasif. Sementara perjalanan antara non-invasif atau invasif, ini pasien tetap harus on medikamentos. Paling tidak kita harus mengurangi keluhan pasien kan, sambil kita mencari kira-kira pasien ini harus kita apain kan gitu. Jadi intinya apapun nanti terapi kita, invasif atau non-invasif, sejak awal pasien dengan keluhan, maka kita harus pikirkan obat-obat yang akan kita berikan. Oke, nah kenapa kok obat-obat itu perlu? Karena kita kan harus menyetop nih, jangan sampai pasien masuk ke daerah sini. Kita harus usahakan pasien ada di sini, ya, di mana memiliki long life yang baik ya, dan tidak ada tidak timbul cardiac risk seperti kematian maupun myocardial infarction. Dan ini sesuai dengan tujuan dari medical therapy, yaitu apa? Yaitu untuk mengurangi simptom ya, kemudian mengurangi exercise induced ischemia, dan paling penting juga adalah prevent cardiovascular event. Jadi supaya pasien jangan masuk ke sini ya, tetapi masuk ke sini. Nah, ini. Nah, ini adalah perubahan paradigma kita. Kalau dulu kita berpikir bahwa intinya kita lesion fokus gitu ya. Tapi pada saat ini kita berpikir mengarah ke patient center, di mana bukan vulnerable plaque lagi, tapi vulnerable patient. Demikian sehingga kita harus mengurangi resiko ke pasien gitu ya, yang kurang baik. Dan kita dengan early detection and prevention ya. Jangan sampai pasien kira-kira tenang-tenang aja, karena kita anggap tenang, kita nggak memberikan obat-obat yang diperlukan, akhirnya terjadi plaque rupture dan kemudian terjadi ACS kan gitu. So kita masuk ke tugas saya, yaitu tentang apa sih yang perlu pada pharmacological management ini ya. Jadi saya ulang lagi bahwa intinya tujuan kita adalah mengurangi keluhan ya, karena sebagai dokter kita nggak bisa nyembuhin kan, kita nggak bisa menyembuhkan pasien, tapi kita bisa mengurangi berusaha mengurangi keluhan pasien, mengurangi simptom pasien, memperbaiki quality of life, dan kalau bisa memperpanjang umur kan gitu. Dan ini juga perlu jelas karena kita harus mengurangi exercise induced ischemia dan prevent cardiovascular events ya. Oke. Nah, satu hal yang terpenting ya pada kalau kita mau mengobati pasien dengan chronic coronary syndrome ini, bahwa intinya tidak ada obat mana yang kita sebut sebagai optimal gitu. Nggak ada satu, oh kita harus ini gitu. Nggak ada. Nggak ada universal definitions gitu. Dan yang paling bagus adalah kalimat kedua ini, ya, itu bahwa anti ischemic drug therapies harus diadaptasikan kepada setiap pasien sesuai dengan karakteristik dan pilihan pasien. Nah, ya, jadi disinilah guideline ini menuntut kita untuk memberikan terapi tidak, kalau bahasa Jawane gebiah uyah atau segalanya dianggap sama, enggak. Tapi kita sangat detail antara 1-2 pasien ini sangat berbeda. Nah, tetapi memang inisial drug terapi obat yang awal-awal biasanya antara 1 sampai 2 ya, plus untuk secondary preventions. Ya, ini tergantung pada apa?
pasien profile, ya, kemudian comorbidity. Kemudian juga harus kita pikirkan drug interaction. Nah, interaksi antar obat itu harus kita pikirkan. Efek samping kita harus pikirkan. Dan ada tidaknya obat itu di tempat kita, ya. Misalnya yang terakhir agak kalau trimetazidin misalnya itu udah agak lama, tapi kalau misalnya ranolazin itu nggak semua kota punya kan gitu ya. Jadi kita semua tergantung dari apa namanya, kesediaan obat di tempat kita bekerja gitu ya. Jadi ini adalah mengingatkan aja bahwa kita punya 3 pedang sebagai seorang dokter, yaitu patofisiologi, evidence based medicine, dan his own experience. Dan ini yang harus kita pikirkan terus dan kita gunakan dalam sehari-hari. Artinya kita nggak bisa selalu mengandalkan guideline karena pasien itu unik, kan begitu ya. Tapi juga nggak boleh semata-mata patofisiologi, kita harus melihat evidence base juga. Nah, itu penting. Dan memang tentu saja masing-masing dokter akan punya pendapat yang berbeda karena punya pengalaman yang berbeda-beda. Jadi ini adalah cerita sedikit tentang apa sih yang terjadi pada pasien dengan angina, ya. Jadi intinya pasien dimulai dengan adanya ketika dia melakukan aktivitas, ya, kemudian dia iskemik, maka yang pertama yang terjadi adalah adanya diastolic dysfunction, kemudian systolic dysfunction, baru kemudian ada kelainan ECG dan keluhan. Nah, ketika ada keluhan, maka pasien akan menghentikan aktivitas. Nah, pada menghentikan aktivitas itu, mula-mula harapannya akan berkurang itu nyerinya. Kemudian ECG mungkin kembali normal. Tetapi sebenarnya systolic recovery dan full recovery-nya itu masih tidak langsung seketika itu. Dia butuh waktu yang agak lama, bisa menit sampai dengan jam. Dan ini adalah pola dasar yang kira-kira semua teman-teman sejawat pasti udah tahu tentang bahwa angina itu adalah antara imbalance between kebutuhan oksigen dan supply dari oksigen, coronary blood flow, yang bisa karena vasospasme, bisa karena stenosis yang fix, bisa karena trombosis. Ya. Kemudian peningkatan konsumsi oksigen, kebutuhan oksigen itu bisa karena peningkatan heart rate, contractility yang terlalu meningkat, peningkatan afterload dan preload. Nah, ini adalah overall adalah bagian tentang obat-obat yang bisa kita pakai pada pasien dengan myocardial ischemic, yaitu kalau terjadi oksigen supply yang menurun, maka salah satunya penyebabnya adalah vasospasme, dan ini bisa di-counter oleh nitrat, oleh kalsium channel blocker. Kemudian kalau ada trombus, kita berikan aspirin. Kemudian kalau ada untuk atherosclerosis, kita berikan statin. Ya. Kemudian oksigen demand juga meningkatkan myocardial ischemia. Nah, afterload-nya kita kurangi dengan kalsium channel blocker, heart rate-nya kita kurangi dengan beta blocker, ivabradin, contractility dengan beta blocker, dan preload juga kita kurangi dengan pemberian nitroglycerin. Kemudian ada obat-obat yang bekerja secara metabolik, ya. Salah satunya adalah di sini ranolazin akan mengurangi tension di left ventricular end diastolic pressure, LV preload, dan lain-lain. Nah, kenapa kok medikamentosa ini penting? Karena ternyata PCI itu oke dan itu perlu pada beberapa kasus. Tetapi ternyata tidak semuanya betul-betul bermakna gitu ya. Kita lihat di sini bahwa ternyata pada beberapa penelitian, ya, lihat ini, short term anginal relief memang PCI biasanya akan lebih baik, ya. Tetapi pada long term itu ternyata tidak banyak perbedaan itu. Jadi artinya pada awal-awal itu beberapa penelitian bilang cukup baik PCI, tapi ternyata pada akhir-akhir long term-nya overall hampir sama gitu ya untuk quality of life. Dan ini adalah studi yang sangat menarik dan masih dibicarakan banyak teman-teman tentang ischemia trial, di bawah intinya bahwa ternyata bahkan itu pada fase-fase awal ya invasif itu malah meningkatkan incidence, mungkin terkait karena prosedur, walaupun pada setelah jangka panjang itu invasif lebih rendah kumulatif insidennya daripada konservatif. Tapi pada sekitar 2-3 tahun ternyata hampir sama kan gitu. Jadi artinya sebenarnya perbedaannya juga tidak sangat-sangat signifikan sekali. Hanya ini minus 2,2%. Ya. So, setelah 20 tahun pas randomized control trial ini bagaimana? Ternyata bahwa PCI dengan optimum medical therapy itu ya ada perbedaan tetapi tidak sangat-sangat signifikan. Pada awal-awal membaik tetapi sebagian besar juga masih simptomatik, ya.
Jadi kita rasanya terakhir-terakhir semua guideline dan setuju bahwa tidak ada itu namanya profilaktik untuk revaskularisasi untuk memperbaiki. Jadi bukan lagi lesion, tapi pasien yang menjadi senternya itu pasiennya, bukan tujuan kita ke membuka lesi aja, tetapi pasiennya. Kira-kira membutuhkan apa? Tidak. Ya. Nah, tetapi sayangnya kita lihat tadi ya, sayangnya bahwa ternyata angina itu ya tetap jadi problem terus gitu. Nah, kenapa kok angina? Nah, salah satunya ini dengan 1 dari 3 pasien dengan stable angina itu punya masalah di quality of life, loss of productivity, ada disability dan lain-lain ya. Terutama pada pasien-pasien dengan usia lanjut, epidemik kegemukan dan faktor lain gitu ya. Dan juga kita lihat di sini, pada pasien-pasien yang masih dengan angina, masih merasakan angina, ternyata sebagian besar hanya mendapatkan 1 obat untuk anti angina. Ya, kan kasihan banget itu ya. Kita sebut suboptimal ketika misalnya ini kurang dari 2 gitu. Ya. Padahal kalau misalnya kita tambah, mungkin frekuensi angina akan lebih baik. Jadi artinya kita masih kurang nih secara umum untuk memaksimalkan medikamentosa pada pasien dengan angina. Dan ketika kita terlalu percaya diri, ini pasien yang sudah di PCI dan kita turunkan jumlah obat-obat untuk anti anginanya, ternyata juga deeskalasi itu ternyata juga meningkatkan dari angina. Lihat ini yang sudah kita, kalau incomplete revaskularisasi, ketika kita kurangi, maka ini akan meningkat tuh angka frekuensi anginanya gitu. Bahkan ketika komplit juga, sudah komplit semua LAD, LC, RCA sudah kita pasang stent. Ketika kita kurangi ternyata juga meningkat juga. Nah, ini juga kembali mempertanyakan apakah betul-betul PCI kita itu bermanfaat apa tidak untuk pasien. Nah, itu masih pertanyaan tuh ya. Nah, ini adalah ada di guidelines bahwa intinya kalau perlu kita harus memberikan terapi kalau perlu 2 atau lebih ya, pada pasien dengan angina untuk mengurangi ya, kemudian juga obat-obat untuk mengurangi event gitu. Nah, kita harus mengedukasi pasien dan kita selalu melihat kira-kira terapi kita ini gimana gitu, membaik atau enggak. Paling tidak dalam 2 sampai 4 minggu. Ya, biasanya sih kalau saya pasien yang kayak gitu kira-kira high risk dimonitor dalam 2 minggu itu minimal menurut saya sih 2 minggu. Nah, ini dibagi 2 ya, pharmacological treatment itu ada yang disease modifying therapy ya dan simptomatik. Nah, yang disease modifying therapy misalnya aspirin, statin, kadang-kadang kita perlu ACE inhibitor ya, beta blocker juga ya. Tapi yang untuk angina control ya, untuk mengurangi simptom ya kalsium antagonis, nitrat, trimetazidin, ivabradin dan lain-lain. Kita bagi menjadi 2 gitu. Nah, ini adalah saya ambil dari buku OPI, saya kira teman-teman udah sering banget baca, bahwa intinya kerja-kerja dari obat anti angina ya, obat anti angina yang di sini beta blocker ya bekerja di sini sebagai negatif inotropik, mengurangi heart rate ya, kemudian beta blocker di sini ada dan sebagian kalsium channel blocker maksud saya untuk mengurangi afterload dan kemudian nitrat juga mengurangi preload. Nah, dengan cara kerja tadi, maka kalau yang apa sih yang dianjurkan oleh guideline, yaitu kalau ada nyeri ya short acting nitrat aja, recommended untuk immediate relief gitu ya. Kemudian baru kita pikirkan untuk first line. First line-nya adalah beta blocker atau calcium channel blocker untuk kontrol heart rate. Jadi tetap di sini tujuannya yang ya seperti tadi secara patofisiologi kita mau mengontrol heart rate dan symptoms. Kalau nggak bisa, baru dikombinasi. Itu should be considered ketika tidak bisa dengan beta blocker atau calcium channel blocker, maka bisa dikombinasi. Nanti ada bagannya ya. Kemudian kadang-kadang memang harus kombinasi sejak awal ya, ini kelasnya 2A. Nah, kemudian long acting nitrat ya, long acting nitrat bisa diberikan jika memang tidak bisa dengan non dihidropiridin, calcium channel blocker atau beta blocker tidak bisa mengontrol angina simptom. Baru kemudian obat-obat lain seperti nicorandil, ranolazine, ivabradin ya. Dan pada pasien yang low heart rate nanti ada bagannya dan low blood pressure maka ranolazine dan trimetazidin. Kita langsung aja. Oke, nah di sini. Jadi intinya ketika pasien datang kepada kita dengan heart rate yang tinggi, maka yang kita pikirkan adalah bagaimana caranya kita menurunkan heart rate tersebut.
Nah, pilihan pertamanya kalau tensinya bagus adalah beta blocker atau non-dihydropyridine. Kalau ternyata masih ada keluhan ya dan tensinya cukup, maka bisa kita tambahi dengan beta blocker plus kombinasi dengan kalsium channel blocker. Ya. Tapi standar terapinya, nah ini adalah yang awal-awal secara umum beta blocker atau CCB dan non-dihydropyridine. Kalau memang heart rate-nya udah rendah tuh, misalnya heart rate-nya pertama 80 dengan tensi 160, kita kasih beta blocker dengan misalnya amlodipin, di sini tensinya udah turun dengan heart rate yang sudah mencapai 65 ya, berarti jangan dikasih non-dihydropyridine. Tapi kalau misalnya heart rate-nya masih tinggi, boleh dikombinasi beta blocker plus di sini sesi B-nya adalah yang non-dihydropyridine, misalnya dengan diltiazem atau verapamil. Tapi kalau misalnya datang ke kita, kemudian dia heart rate-nya udah rendah, tapi tensinya masih tinggi nih, maka bisa diberikan dihydropyridine calcium channel blocker. Jelas enggak boleh kan dikasih verapamil atau diltiazem. Ya. Kemudian kalau perlu di switch ke LAN atau dikombinasi. Kenapa kok di switch? Karena memang long acting nitrat juga ada efek ke tensi kan. Kalau tensinya udah mepet ya jangan dikasih langsung apa namanya, jangan dikasih kombinasi ya. Kalau tensinya cukup bisa dikombinasi langsung dengan dihydropyridine dan long acting nitrat. Itu menurut saya. Kemudian kalau ada LV dysfunction maka sejak awal pilihannya jelas beta blocker karena evidence-nya paling bagus, bisa dikombinasi dengan ivabradine atau long acting nitrat. Kemudian kalau blood pressure-nya rendah, maka tidak boleh obat-obat yang mempengaruhi tensi, misalnya beta blocker atau dihydropyridine itu harus hati-hati. Kalau toh mau dikasih harus dengan low dose, dan kalau perlu, kalau kemudian setelah itu ada masalah, tensinya turun, pasiennya ada keluhan, maka di-switch ke obat-obat yang tidak mempengaruhi blood pressure hemodinamik, misalnya ivabradine, ranolazine, atau trimetazidine. Nah, langkah ketiga adalah boleh ditambahi dengan obat-obat yang lain. Tapi intinya adalah bahwa setiap strategi itu harus diadaptasi sesuai dengan pasien karakteristik dan pilihan pasien. Jadi kita harus mempertimbangkan kira-kira pasiennya ke arah mana. Bisa aja misalnya pasien pilihan pertama oke beta blocker. Tapi pasien ini masih secara seksual masih aktif misalnya. Begitu beliau diberi beta blocker, ternyata dia mengalami disfungsi ereksi. Ya kita nggak boleh dong memaksakan dia harus pakai beta blocker Pak, karena ini ejection fraction-nya Bapak agak turun misalnya. Kalau menurut saya sih mungkin bisa kita rubah ke yang lain gitu ya. Tetap sesuai dengan karakteristik pasien dan apa yang setelah kita berikan apa yang terjadi gitu ya. Jadi ini adalah dari salah satu artikel. Kalau heart rate-nya di atas 60, blood pressure-nya bagaimana? Kalau blood pressure-nya bagus, maka pilihannya bisa beta blocker atau non-dihydropyridine calcium channel blocker. Kemudian bisa kalau masih nyeri juga bisa dikombinasi ini. Nah, tapi kalau di artikel ini dia long acting nitrat di bawah setelah ini. Jadi sebenarnya kalau menurut saya sih sesuai guideline juga bilang long acting nitrat bisa di atas, enggak harus setelah ini gitu ya. Kalau blood pressure-nya udah rendah, maka jangan dikasih ini atau ini. Tapi kalau tadi guideline dia bilang masih boleh itu memakai low dose gitu ya. Tapi bisa langsung ranolazine dan ivabradine. Ivabradine akan menurunkan heart rate tapi tidak mempengaruhi blood pressure. Kemudian dikombinasi dengan trimetazidine. Tapi kalau heart rate-nya udah rendah, berarti kan beta blocker tidak boleh, ya kan? Ivabradine juga tidak boleh karena itu akan menurunkan heart rate. Jadi apa yang kita bisa berikan? Ya, kalau tensinya tinggi kita kasih dihydropyridine, kemudian plus ranolazine dan trimetazidine, long acting nitrat bisa diberikan sebenarnya. Oke, tetapi satu yang harus kita pikirkan adalah interaksi obat. Mengkombinasi antara ivabradine, ranolazine, dan nicorandil itu harus hati-hati karena tidak safety profile-nya belum kita ketahui. Kemudian pemberian ivabradine dengan misalnya diltiazem, non-dihydropyridine calcium blocker, beberapa ahli bilang ini kontraindikasi karena bisa menurunkan heart rate. Walaupun saya juga pernah ngasih sih, tetapi harus dengan pengawasan yang sangat ketat gitu ya. Kemudian pemberian verapamil sama diltiazem juga harus hati-hati karena dia berinteraksi. Kita bicara sedikit tentang beberapa obat, misalnya beta blocker, ini adalah jelas merupakan first line, di mana-mana merupakan first line karena evidence base-nya cukup baik. Dan dia bekerja dengan negatif inotropik, negatif tronotropik, anti aritmik, ya kan, negatif inotropik dan anti iskemik juga. Tetapi dia ingat ada interacting drugs.
apa verapamil, diltiazem, digoxinamide must be very careful kalau mau memakai beta blocker dengan kombinasi obat-obat ini ya. Dan kita juga harus melihat kira-kira pasien ini ada masalah lain apa enggak. Ingat ada yang dikeluarkan lewat ginjal, ada yang lewat liver. Nah, kalau bisoprol ini ada di tengah-tengah. Kalau teman-teman mau pakai carvedilol pastikan livernya baik. Mau pakai atenolol pastikan ginjalnya cukup bagus gitu ya. Kemudian obat yang kedua calcium channel blocker dia juga ada di first line ya. Saya kira teman-teman semua udah jelas banget ada non-dihidropiridin dan dihidropiridin ya. Yang ini harus kita berikan sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian nitrat ya. Nitrat kalau di guideline ini masuk ke second step. Jadi sebenarnya dia masih di atas dari ivabradin maupun ranolazine, tetapi tidak boleh kalau low blood pressure. Itu juga harus diberikan dengan hati-hati ya. Dan ini adalah kinerja dari nitrat, dia mendilate arteriol, mengurangi afterload dan mengurangi preload ya, jelas ya. Dan ini adalah beberapa obat-obat yang kita bisa pilihan obat, bisa nitrogliserin, isosorbitnitrat atau isosorbit mononitrat ya. Jadi ini serangkuman tadi obat yang tadi ya, beta blocker akan menurunkan heart rate, kalau dihidropiridin kadang malah meningkatkan heart rate. Jadi kombinasi antara beta blocker dan dihidropiridin calcium channel blocker sebenarnya cukup baik. Karena di satu sisi ini akan menurunkan heart rate, tetapi dihidropiridin meningkatkan heart rate, jadi diblok oleh si beta blocker ini, efek samping dari amlodipin misalnya. Kemudian, tapi dia akan lihat menurunkan arterial pressure, meningkatkan coronary flow si ini. Ya, jadi kombinasi beta blocker dengan amlodipin sebenarnya cukup bagus misalnya. Kemudian kalau non dihidropiridin kita berikan ketika apa? Ketika ternyata dengan beta blocker masih tinggi heart rate-nya, masih ngeyel, tensinya masih tinggi, maka kita berikan non dihidropiridin calcium channel blocker. Dan bisa juga kita kombinasi dengan long acting nitrat ya. Nah, obat-obat yang lini selanjutnya adalah ivabradin, trimetazidin, dan ranolazine. Ya, ini adalah ivabradin yang bekerja di VANI channel ini. Dia akan membuat agak bradikardi sehingga prolong diastolic durations, ya, sehingga akan menyebabkan coronary flow lebih baik. Tapi dia tidak mengganggu ini semua. So ini adalah pilihan yang tepat ketika pasiennya dengan blood pressure yang pas-pasan. Ya, ini adalah pure heart reduction ivabradin ini. Tapi ketika dikombinasi misalnya dengan beta blocker, ingat saran saya harus diberikan dengan hati-hati. Nanti kita lihat ya, ini adalah salah satu jurnalnya. Ternyata di sini pemberian ivabradil ini diharapkan akan memperbaiki banyak hal. Improvement of left ventricular ejection fraction, mengurangi infarct size, kemudian dia enhance coronary perfusion dan lain-lain. Tetapi kita lihat evidence-nya bagaimana. Secara umum itu sebenarnya ketika heart rate-nya masih di atas 70, maka pemberian ivabradin itu akan menurunkan pasien dari high risk menjadi low risk. Jadi ingat pemberiannya jangan ketika pasiennya heart rate-nya udah mepet-mepet 60 kita berikan, tetapi kita berikan ketika heart rate-nya masih di atas 70 kali per menit ya. Mengurangi all coronary events ya, ketika pada pasien yang heart rate-nya masih tinggi kita berikan ivabradin itu akan membaik. Dan ini trial yang lain juga primary endpoint kalau pasiennya masih angina dengan heart rate-nya masih tinggi kita berikan ivabradin juga lebih bagus daripada placebo ya. Nah, ini juga memperbaiki resiko pada pasien yang masih mengalami angina ya. Tetapi pada Signify trial ini agak berbeda. Ternyata ivabradin dengan placebo malah relatif lebih tinggi sedikit ivabradin untuk primary endpoint ya. Walaupun tidak bermakna sih ya. Kardiovaskular death ya, ivabradin lebih tinggi walaupun tidak bermakna. Ya. Kenapa demikian? Karena ternyata pada penelitian ini dosis yang dipakai untuk ivabradin ini terlalu tinggi sehingga pasien malah menjadi bradikardi. Ya, jadi artinya ketika kita mau memberikan obat kita harus sangat hati-hati, jangan sampai ada efek samping. Ketika heart rate-nya udah di bawah 60, maka itu harus sangat hati-hati, ya, karena itu malah bisa menimbulkan ini masalah-masalah baru, gitu ya. Dan metabolic agents yang biasa kita pakai juga misalnya trimetazidin. Di trimetazidin ini bekerja dengan memblok beta oxidation dari free fatty acid. Jadi ketika ada iskemia, maka ada dorongan dari sel-sel ini malah menggunakan banyak ini FFA ini. Padahal FFA ini lebih banyak membutuhkan energi. Jadi ivabradin bekerja trimetazidin bekerja di sini, memblok di sini supaya kita lebih banyak memakai sumber dari glukos ya.
Nah ini, dan ini adalah mekanisme sitoprotektif mekanisme dari trimetazidin ya. Akhirnya akan mereduksi kebutuhan oksigen. Nah, itu yang paling penting. Kemudian trimetazidin ini, nah ini adalah penelitian oleh trimetazidin, pemberian trimetazidin akan meningkatkan exercise capacity. Ketika trimetazidin bahkan dibandingkan trimetazidin plus beta blocker versus nitrat plus beta blocker, ternyata pemberian trimetazidin lebih baik ya untuk exercise duration-nya gitu ya. Kemudian juga angina attacks-nya juga berkurang. Ya, pemakaian short acting nitrat juga berkurang ketika rutin diberikan trimetazidin. Dan ini memang obat yang sudah lebih lama masuk ke kita gitu ya, dan kita sudah buktikan cukup baik. Obat yang bekerja secara metabolik lain adalah ranolazin ya. Ranolazin ini bekerja pada channel natrium untuk mencegah supaya, karena pada iskemia ini lead inward channel natrium ini akan meningkatkan natrium overload dan kalsium overload. Akhirnya akan membuat ini increase diastolic pressure dan lain yang meningkat. Ya. Nah ini diblok oleh ranolazin. Akhirnya akan membuat gangguan disfungsi dari mechanical maupun electrical dan lain-lain itu lebih baik gitu. Karena tidak ada kalsium overload di dalam sel. Nah ini adalah penelitiannya. Ketika dibandingkan dengan placebo, background terapi plus placebo, ternyata pemberian ranolazin cukup baik, tetapi dosisnya memang harus agak tinggi, ya sampai 750 mg. Nah, overall, bahwa intinya ada beberapa mekanisme dari obat-obat yang kita berikan. Saya kira ini bahkan yang tadi sudah saya jelaskan. Dan obat-obat lain yang harus kita pikirkan adalah kalau tadi untuk mengurangi simptom adalah obat-obat yang jangan sampai terjadi events, yaitu aspirin, clopidogrel sebagai alternatif, tapi bisa juga ditambah aspirin plus clopidogrel. Ya. Pemberian second antitrombotik pada aspirin harus kita pikirkan ketika pasien dengan high ischemic events. Misalnya kita tahu pasiennya itu dengan angina yang sering banget terjadi dan lain-lain, tapi mungkin harus dipikirkan untuk memberikan double antiplatelet ya. Kemudian kalau perlu kita berikan ini proton pump inhibitor, boleh diberikan, ini kelasnya kelas 1. Lipid lowering drugs harus diberikan, statins ya. Kemudian S inhibitor, kalau misalnya pasien dengan heart failure, hypertension, diabetes, ini juga harus kita berikan. Nah, ini adalah kita sekarang interaksi sedikit ya supaya nggak bosen sore-sore udah mau ngantuk. So ini adalah pasien yang pertama, wanita 64 tahun, kadang-kadang nyeri dada termasuk saat istirahat. Setidaknya setiap hari pasti ada keluhan nyeri. Riwayat pasien ini sudah saya PCI kurang lebih 2 tahun lalu dengan total 3 stents. Pada saat ke poli, pasien tidak bersedia opnan dan tidak akan lanjutan. Tensinya 140/90, echonya normokinetik, ejection fraction 66%. Ini adalah ECG-nya. Ini kuis yang pertama, mungkin dari teman-teman, kira-kira EKG-nya ini apa? No sign of ischemia, maybe an old myocardial infarct, normal atau ada akut MI. Bisa di kuis, Mas, atau mungkin oke. Langsung jawab aja. Satu menit ya. Atau 1 menit, kalau terlalu lama setengah menit ya Mas. Kan tinggal ngeklik A, B, C, D. Ya. 30 detik ya. Oke, hasilnya? Oke. Sebagian besar, oke, very good. Sebagian besar menunjukkan ini old myocardial infarct. Very good. Sebagian bilang enggak ada iskemik. Ada yang bilang normal tapi akut. Ada yang akut MI. Terus terang kalau akut MI-nya nggak kelihatan ya Mas ya. Ini kita akut MI kan harus ada ST elevasi. Ini nggak ada di sini, atau ST depresi. Jadi nggak kelihatan ya. Oke, tapi overall sebagian bilang old myocardial infarct. Nah, saya kira ini teman-teman dari grup 1 hari 1 EKG ini yang bilang old myocardial infarct, udah pinter-pinter soalnya. Oke, nah ini adalah pasien saya tadi saya berikan ini di rumah sakit saya, jadi pakai ini, ada berikan kandesartan, ada lat-oros, mini aspi, maaf ada merek di sini ya, nitrogliserin ritat itu, kemudian atorvastatin 20, ada berikan konkor 2,5, kemudian saya berikan ini, ya ini karena ada keluhan yang lain-lain. So, nanti jawaban yang nomor 1 akan saya jawab setelah yang terakhir ya.
Coba yang nomor 2 ini, apa yang harus dilakukan pada pasien ini? Treadmill test, CT scan, angiografi koroner, atau di optimalisasi treatment nih? Coba teman-teman bisa jawab. Kalau ini nanti langsung saya jawab nih. Jawaban menurut saya maksudnya. Tapi bisa aja mungkin sejawat senior yang lain punya pendapat yang berbeda ya. Oke, cukup. Oke, cukup. Sebagian besar optimalisasi. Very good. Ini pas banget sama yang apa saya sampaikan ya. Dan teman-teman setuju semua bahwa di sini optimalisasi. Ya, oke. Dan saya setuju. Nah, kita lihat pasiennya udah dapat obat-obat anti hipertensi. Tadi tensinya sekitar 100, masih 140/90. Heart rate-nya tadi sekitar 66 kan, ini kan? Ya, sekitar 66. Dia masuk ke low heart rate juga enggak, masuk ke high heart rate juga enggak. Jadi mungkin dia masuk ke standar terapi aja di sini. Ya. Ejection fraction-nya normal kan, jadi enggak masuk ke sini. Ya kan? Berarti beta blocker udah masuk, calcium channel blocker udah ada. Terus apa yang harus kita berikan? Ya ini add second line drug. Tapi pasien sebenarnya udah minum ini nitrogliserin nih. Apalagi yang kita bisa berikan? Nah, akhirnya pasien saya berikan, saya naikkan nitrogliserinnya, saya berikan trimetazidin karena saya anggap dia high risk, maka saya tambah clopidogrel dan saya naikkan dosis atorvastatin jadi 40 mg. Setelah 2 minggu, ya, pasien kontrol, membaik. Tapi masih ada keluhan kalau jalan ke masjid gitu. 400 meter dari rumah itu masih jalan, masih kira-kira mau dilakukan apa ini pasien ini, teman-teman nih? Tambahkan ranulazin, ya, atau CT scan, kateterisasi, atau berikan ivabradin. Heart rate tadi 66 kali per menit. Oke, kesimpulan, very good semuanya. Kok menghilang ya? Boleh ditampilkan lagi Mbak di saya? Oke, sebagian besar menjawab ranulazin 2 kali 375. Very good. Ini artinya teman-teman banget sangat-sangat tahu tentang guideline tadi ya. Bahwa intinya kalau memang nggak bisa aja diberikan ranulazin 2 kali 375. Gitu ya. Tapi ketika kita ngobrol sama pasien, beliau itu kepingin, dok, saya kepingin melakukan yang langsung deh, ini kok rasanya saya terganggu banget gitu ya. Kalau CT scan gimana? CT scan boleh juga, tapi sebenarnya pasien ini kan sudah high clinical likelihood ya, dengan sudah pernah PCI dan lain-lain. Jadi kalau kita mau melakukan tindakan ya angiografi koroner sebenarnya. Kalau ivabradin, tadi ingat ketika pasien terlalu bradikardi, maka ada resiko terjadi aritmia yang lain malah tadi. Misalnya ada penelitian terjadi atrial fibrilasi dan lain-lain, dan ingat malah cardiac event-nya bisa meningkat. Jadi apa yang saya lakukan pada pasien ini, akhirnya saya lakukan angiografi. Dan kita lihat di sini stent yang saya pasang di right corner left anterior descending cukup baik, tetapi lihat ada kolateral nih ke kanan. Nah, ini adalah ini lesinya ada di sini. Nah, dan saya pasang satu stent, baik. Dan ini menjawab tadi ECG yang pertama. Jadi apa pada pasien ini? Ini sebenarnya, lihat, pada ECG ini kita lihat gelombang R di V2 itu tinggi. Padahal seharusnya kan enggak. Karena dari echo tadi kan enggak ada right ventricle hypertrophy. Jadi kemungkinan ini apa? Ini adalah Q wave dari posterior. Karena lihat tadi yang kena adalah cabang dari posterior descending artery kan. Nah, ternyata V2 ini adalah Q wave. Ingat kan bayangan cermin, kalau mau posterior infark kan lihatnya di V1, V2, ya. Di sini V2-nya R-nya tinggi itu sebenarnya Q wave dari posterior infark gitu ya. Jadi jawabannya tadi betul semua teman-teman, oke banget. Maybe an old myocardial infarct. Sebulan pasca PCI pasien kontrol tidak ada keluhan. Ya, kira-kira diapain nih menurut teman-teman? Nitratnya diturunkan, trimetazidinnya di stop, atau stop keduanya, atau diteruskan dua-duanya obat. Oke? Kayaknya 15 detik cukup, Mas.
Oke, teman-teman keren banget ya, melanjutkan kedua obat tersebut dan saya setuju. Pasien ini masih saya teruskan dulu. Nanti kapan sih kita bisa stop atau kita turunkan ketika kita betul-betul yakin pasien tidak ada keluhan, biasanya kalau saya sebenarnya tidak ada guideline sih, kapan kita harus menurunkan obat nih, nggak ada, mulai kapan tuh nggak ada. Tapi biasanya setelah 2-3 bulan pasca PCI dan memang pasien juga keberatan dengan obat yang banyak, apalagi yang dengan cost yang tinggi, kita bisa mengurangi sedikit-sedikit. Nah itu ya. Oke, kemudian kita masuk ke pasien berikutnya. Yang kedua, usianya masih 31 tahun, tanpa faktor resiko, tidak perokok, hipertensi nggak ada, tidak obes, tubuhnya oke-oke saja, tapi memang ada riwayat keluarga, 60 tahun stroke dan ada BCK. Tapi pasien ini masih 31 tahun. Masuk UGD dengan tanggal ini 25 Agustus dengan nyeri ulu hati, skala 7 dari 10. Laborasi KMB saat masuk di UGD normal. ECG-nya seperti ini. Diagnosanya apa kira-kira menurut teman-teman? Observasi chest pain ini paling gampang. GERD atau non-ST elevasi ACS atau STEMI. Oke, cukup Mas. Oke, overall yang rata-rata pasien tadi teman-teman menjawab non-ST elevasi ACS ya. Oke, very good. Karena bagaimanapun ketika nyerinya cukup berat, kita harus berpikir pasien ini serius nih itu ya. Tapi ada juga yang jawab GERD. Ada yang pilih aman dengan observasi chest pain ya. Pada saat itu pasien ini dianggap GERD oleh teman sejawat UGD pada waktu itu, kemudian masuk ke ruangan dengan diagnosa GERD. Oke, so apa yang terjadi ketika pasien datang ke saya tanggal 7 September? Kita lihat ada perubahan ECG yang sangat signifikan. Pada waktu di 25 September, ini lihat di inferior lead 23 AVF, T-nya masih ke atas ya, T-nya masih ke atas, tapi lihat ketika di 7 September ini sudah T inversi semua. Nah, ini sedikit mengingatkan kepada teman-teman bahwa pada fase awal itu kadang-kadang ST elevasinya tidak kelihatan. Yang ada adalah tol T di sini. Nah, kita lihat. Dan itu yang mau saya sampaikan. Pertama ada ingat, kalau fase awal itu tol T. Memang pasien tadi itu ternyata dengan rumah sakit itu dekat banget. Jadi hanya kurang lebih sekitar kurang dari setengah jam itu beliau sudah sampai rumah sakit. Nah, mungkin pada fase itu ECG-nya belum begitu kelihatan. Dan sayangnya di ruangan juga tidak dilakukan ECG serial. Pasien itu tadi masuk ruangan tuh. Kemudian ingat juga ada reciprocal changes. Ini yang harus teman-teman ingat. Kalau ada ST elevasi di mana di 2-3 AVF, maka reciprocalnya di 1 AVL. Ya. Atau sebaliknya kalau ada 1 AVL STT changes, kebalikannya di sini. Nanti tak tunjukkan dengan EKG tadi. Itu satu. Yang kedua juga kalau kita mau lihat posterior infark kan nggak ada yang kelihatan. Jadi kita harus melihat di V1 sampai V3 ada tidaknya ST depresi kan kalau posterior infark ya. Jadi nah ini V1 ada ST depresi maka di V9, V7, V8, V9 akan ST elevasi. Lihat ini ada ST depresi di sini, selalu pikirkan ada ini apa tidak. Itu harus dicek. Nah, ini adalah salah satu contoh kasus ada ST depresi di sini ya V1, V2, V2, V3, V4. Ketika dilakukan lead posterior di sini ada slightly ST elevation di sini. Dan memang dia ternyata posterior infarct yang buntu adalah left circumflex kalau pasien ini ya. Nah, kembali ke pasien kita tadi. Lihat pasien EKG pada waktu datang pertama ke UGD. Kita lihat di sini yang tidak enak itu di mana sih? Kita lihat di sini. Satu, yang khas banget di sini ada ST depresi di sini. Oke, ingat, walaupun tidak sangat signifikan. Oke lah di V1, V2, V3 kadang-kadang bisa kita bilang itu mungkin varian normal. Tapi dengan pasien dengan chest pain, nah, itu satu. Yang kedua, kita lihat di lead inferior, lihat ini, ininya tinggi T-nya itu, lebih tinggi daripada R-nya. Nah, lihat, T-nya lebih tinggi daripada R-nya. Itu yang pertama tadi ya, ini lebih tinggi daripada R-nya. Dan yang di V1, V2 ketika kita balik, ya, ini ternyata adalah, ini adalah R yang tinggi di V2 ini adalah sebenarnya adalah gelombang Q. ST depresi ini sebenarnya adalah ST elevasi. Jadi pasien ini sebenarnya
Lihat, yang ini adalah ini, peak T wave ini, kemudian karena dia perjalanan ketika tanggal 7 September datang ke saya, dia udah menjadi ini. Nah, posterior infarktnya juga sama. Awal dulu ST elevasi, sekarang udah T inversi yang dalam di V1, V2, V3. Tadi kan lihat T-nya tinggi ya pada waktu tanggal 7 September tadi, T-nya itu di V1, V2, V3 tol T gitu. Kenapa? Karena ini udah makin dalam di sini nih. Nah, ini jadinya seperti ini. So, jadi sebenarnya pada waktu 25 Agustus pasien ini dengan early stage of stem inferior dan posterior gitu ya. Baru kemudian pada ECG 7 September baru lebih kelihatan. Walaupun ekonya normokinetik. Akhirnya saya lakukan angiografi dan kita dapat di sini. Ternyata memang sebenarnya pasien ini udah lama sebenarnya nih ada kolateral ke right coronary artery, ini left anterior descending, ada kolateral ke left right coronary artery dan ternyata ya ini. Nah, dan baru kemudian kita lakukan PCI dengan hasil cukup baik. Problemnya setelah 1 bulan itu ternyata masih sok nyeri dada gitu. Padahal obatnya udah cukup baik, ticagrelor, aspirin, atorvastatin. Apa yang harus diberikan? Maaf. Kira-kira mana ini? Ticagrelor udah komplit, trimetazidin mana yang harus kita lakukan? Kita angiografi ulang, kita coronary CTA atau treadmill test. Atau kita berikan ranolazin. Oke, hasilnya? Oke, sebagian besar teman-teman udah oke banget memberikan tambahan ranolazin. Jadi kemungkinan pada pasien ini memang yang bermasalah adalah di metabolik. Jadi kita bisa memberikan ranolazin. Dan setelah diberikan ranolazin, pasien ini kontrol ke kita dengan hasil nyeri dada yang lebih baik, gitu ya, keluhannya lebih baik. Oke, kemudian kasus berikutnya terakhir ya ini ya. Laki-laki 60 tahun, nyeri saat aktivitas seksual. Perokok, hipertensi lama, tensinya baik, masih agak tinggi 150/90, tapi udah dapat obat cukup maksimal, Adelatoros dan kandesartannya 2x1. Ini ya. Ini ECG-nya, overall ECG-nya normal, ya, heart rate-nya kurang lebih sekitar 70 kali per menit. Nah, hasil treatment-nya tidak bisa diinterpretasi karena tidak ada perubahan segmen, tapi nggak ada 85%, berhenti karena dada tidak nyaman dan sesak menit ke-6. Ekonya masih normokinetik. Usulnya yang mana nih? A, B, C, D? Pasien ini sebenarnya ada tempat untuk kita lanjutkan dengan tambahan diagnostik ya. Jadi overall boleh kita lakukan coronary CTA, kita berikan tambahan beta blocker, jawabannya D, benar semua ya. Dan kayaknya itu yang saya lakukan sih. Sebentar, kita lihat apa yang saya berikan pada pasien. Oke, saya berikan beta blocker, trimetazidin, dan saya langsung kombinasi dengan long acting nitrat, saya berikan atorvastatin dan aspirin. Dan karena pasiennya ini agak high patience gitu ya, akhirnya pada waktu itu saya cek cardiac enzim dan normal gitu ya, troponinnya normal. Jadi overall selama 2 minggu ini tidak pernah ada event ya. Dirinjakan untuk CT scan atau angiografi. Ya, tapi memang sebenarnya CT scan dulu juga boleh sih. Nanti mungkin Dr. Erwin bisa lebih detail lagi apakah mau CT scan atau angiografi ini untuk melihat respon pengobatan. 2 minggu membaik dengan obat-obat itu, tapi masih nyeri dada saat aktivitas seksual gitu ya. So, apa yang harus kita lakukan? Pasiennya masih belum oke karena dok saya masih belum bisa melakukan kewajiban saya nih dok dengan nyaman gitu. Apa yang harus kita lakukan nih pasien ini? Obatnya udah macam-macam kan? Kira-kira mau kemana? Ranolazin, CT scan, angiografi atau ranolazin plus CT scan? Jawabannya sebagian besar tambahnya masih konservatif. Masih konservatif. Oke, masih konservatif ya, sebagian besar ranolazin. Kalau saya sih, kalau sudah dengan keluhan, obat-obat sudah macam-macam, saya kira kita haruskan melakukan pemeriksaan diagnostik ke pasien ini, ya kan? Tinggal pilihannya antara CT scan atau angiografi koroner, ya gitu. Kalau mungkin plus ranolazin plus diagnostik, jadi yang jawaban D juga oke sih, gitu ya.
Oke, terus apa yang saya lakukan pada pasien ini? Saya tambah ranolazin. Karena memang pasien pada waktu itu belum mau dilakukan tindakan, tetapi kemudian pasien menghubungi saya dan dok saya lakukan tindakan deh. Dan pasien memilih untuk angiografi. Dan ternyata didapatkan CTO pada left circumflex kurang lebih ya, dan ada sedikit kolateral dari right coronary artery. Tetapi pasien saat itu setelah angiografi pun masih belum mau dilakukan tindakan lebih lanjut. Dia hanya pengen tahu aja gitu ya. Tapi karena memang lebih baik dengan ranolazin. Jadi sebenarnya mau dilakukan CT scan pun sih tadi masih bisa, nggak harus angiografi ya. Jadi secara umum summary-nya adalah ketika kita menemui pasien dengan chronic coronary syndrome dan ada nyeri, maka selain obat-obat untuk mencegah event, kita harus memberikan obat-obat yang mengurangi gejala pada pasien. Nah, yang jalur hijau ini adalah yang bisa dikombinasikan, ya. Yang biru ini boleh, tetapi harus hati-hati, tapi boleh. Kemudian yang merah itu jangan. Tetapi sekali lagi pasien ini kan unik. Kita nggak boleh, oh ini nggak boleh. Kadang-kadang mungkin beberapa teman juga pernah itu memberikan beta blocker, ivabradin plus diltiazem low dose misalnya, karena pasiennya heart rate-nya masih tinggi terus, tapi harus dengan sangat hati-hati. Nah, dan first step itu menurut saya adalah good diagnosis, dan langkah kedua adalah excellent diagnosis, langkah ketiga adalah right diagnosis. Jadi sebelum memberikan obat, jangan lupa kita harus memastikan diagnosa pasien kita itu apa gitu, baru obat. Nah, dan setiap pasien itu berbeda berdasarkan patofisiologi, evidence base, guideline, dan pengalaman masing-masing teman-teman, of course. Antara saya dengan Dr. Yudi, dengan Dr. Erwin, Dr. Elvan pasti akan agak berbeda gitu ya. Dan if we treat our patients like our family, the safety card is in our hand. Maksudnya, saya pernah baca penelitian seorang dokter bedah yang cakap banget, tapi dia tidak berkomunikasi dengan baik, itu akan lebih riskan dituntut daripada dokter bedah yang kemampuannya biasa-biasa tetapi punya empati yang lebih baik ke pasien sehingga dia bisa berkomunikasi lebih baik. Jadi artinya komunikasi yang lebih baik itu pasti akan lebih aman buat kita. Sebagai penutup, jangan lupa buat teman-teman yang belum follow Instagram kita, 1 Hari 1 EKG ini ada di Instagram. Kemudian teman-teman bisa klik link ini, masuk ke 1 Hari 1 EKG. Di sini sudah ada 17.000 members, dan di Instagram kita ada 18.000 members yang mengikuti Instagram kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Gitu Mas Elvan. Oke, terima kasih dokter.